temui pada saat melakukan tugas akhir. Kemudian terkait dengan tugas akhir, mau tugas akhir dimanapun sebenarnya memiliki ilmuwan manapun, ini akan terbagi menjadi dua secara garis besar. Tugas akhir pertama, ada tugas akhir kedua. Nah, tugas akhir pertama ini terkait dengan studi pustaka atau kajian teori, ya, kemudian kajian metode, kemudian kajian bahan, dan outputnya apa dari tugas akhir pertama ini? Nanti ada yang namanya proposal usulan penelitian. Ya, nah, di sini output dari tugas akhir 1. Nah, kemudian ada tugas akhir 2. Di sini itu fokusnya pengerjaan dan laporan penelitian. Artinya, tugas akhir 2 ini bisa dijalankan jika tugas akhir 1 ini memang sudah final. Ya, sudah fix. Metodenya sudah jelas, masalahnya sudah jelas. Ya, dari masalah itu kita kan melakukan penelitian, dan kemudian akhirnya dari penelitian ini kita bisa menjawab pertanyaan atau masalah yang ada di tugas akhir 1. Nah, di sini pentingnya ketika melakukan tugas akhir itu ada yang namanya pembimbing. Ya. Nah, pembimbing ini nanti tugasnya akan membantu rekan-rekan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Ya, melakukan bimbingan, bukan mengerjakan. Ya, tetap yang jadi inti utamanya itu adalah mahasiswa. Ya, jadi nanti akan sering berdiskusi, dan mohon pada saat tugas akhir 1, ya, tugas akhir 2 itu jangan menghilang. Ya, apapun masalahnya. Ya, karena nanti kan setelah open house dari semua kakak ini, rekan-rekan mahasiswa ini diminta untuk memilih. Saya mau milih di keilmuan mana, kemudian saya mau milih dibimbing oleh dosen siapa. Ya, kalau misalnya ada tema, ya berarti diajukan temanya. Nah, pada saat udah punya komitmen seperti itu, tolong ya jaga komitmennya. Ya. Jadi terus saling berhubungan dengan dosen pembimbingnya agar tugas akhir 1 ini bisa maksimal. Ya. Karena output dari tugas akhir 1 ini adalah SHP. Ya, kemudian dari SHP ini nanti akan tentukan lulus nggak nih? Ya, bisa maju nggak nih pengerjaan di lab gitu. Jangan sampai belum matang tapi udah masuk ke lab. Ya. Aturannya seperti ini. Jadi intinya di tugas akhir ini yang diminta itu adalah komitmennya, semangatnya, ya. Kemudian jalin hubungan dengan pembimbing ini semaksimal mungkin, jangan hilang-hilang. Ya, karena kan output akhir dari tugas akhir 1, tugas akhir 2 ini adalah SFAM. Ya, untuk menjadi seorang SFAM itu bukan hanya sekedar teori, ya, bukan hanya sekedar keilmuan, tapi banyak hal-hal lain yang memang harus dikuasai. Ya, soft skill-nya. Oke. Berbicara terkait dengan bahan alam, kita punya roadmap penelitian di bahan alam. Ini menceritakan apa sih? Ini menceritakan terkait di biologi farmasi ini tanaman apa saja yang sudah kita jelajahi. Ya, kemudian dari tanaman itu kita eksplor apanya. Nah, ini adalah fungsi dari roadmap-nya itu masing-masing. Ya, dan setiap dosen di keilmuan biologi farmasi ini punya roadmap-nya. Ya, yang suka di bagian kosmetik ada, yang suka di isolasi ada, yang suka uji aktivitas ada. Itu nanti bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan mahasiswa kalau misalnya memang dari awal, oh saya suka aja biologi farmasi, tapi dari biologi farmasi saya harus nyambang lagi nih mau lebih ke arah mana. Nah, itu nanti bisa menjuruskan kira-kira saya mengajukan dosen pembimbingnya siapa. Ya, terkait dengan roadmap di sini. Ya. Nah, kalau di biologi farmasi biasanya ya itu berawal dari tanaman ataupun tumbuhan, tapi kami tidak menutup jika memang ada rekan-rekan mahasiswa mau mengekspor terkait dengan bahari, terkait dengan hewan, itu boleh. Ya, artinya itu kan masih kategori bahan alam. Ya, jadi bahan alam itu tidak berfokus ya di tanaman, tidak semuanya di tanaman. Ya, kalau misalnya mau ke hewan ya boleh. Gitu. Mau ke bahari, ke laut-lautan, kasih laut ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Kita punya bahan baku intinya berawal dari bahan alam. Nah, dari bahan alam ini kita mulai nih. Ya, saya keluarkan saja dulu. Ya, ada bahan alam ini memang yang dia baru. Ya, ada yang hasil budidaya.
Kalau yang baru artinya baru ditemukan, ini biasanya ada di pelosok, ada di sekitaran hutan-hutan atau misalnya di suatu perkampungan yang memang mereka menutup dirinya untuk masuk terkait dengan bahan-bahan sintetik. Yaitu kita biasanya menemukan beberapa kandidat tanaman baru. Ya, tapi kalau tumbuhan budidaya, ya ini artinya tumbuhan yang memang sudah banyak kita temui. Ya, bisa dibeli di tempat pembudidaya. Nah, ini bisa menjadi bahan untuk melakukan tugas akhir. Nah, kalau untuk kandidat tanaman baru, ya, berarti tema tugas akhirnya itu bisa etnofarmakognosi. Artinya, oh ini tanamannya baru, belum ketahuan taksonominya seperti apa. Ya, sedangkan di suatu wilayah itu banyak sekali tanaman-tanaman baru yang memang belum diketahui taksonominya. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk penelitian etnofarmakognosi. Kemudian selain itu, oh ternyata tanaman baru ini digunakan oleh masyarakat di kampung tersebut untuk mengobati suatu penyakit. Nah, penyakit apa aja? Nah, itu bisa masuk dalam etnofarmakologi. Jadi luas, ini dasarnya. Nah, kalau untuk tumbuhan budidaya ataupun tumbuhan yang lain, itu penelitiannya temanya bisa ke biosintesis. Ya, artinya kita bisa melihat metabolit sekundernya ini apa aja. Kemudian kalau tanaman ini kita perlakukan berbeda, ya tidak seperti di habitatnya. Seperti apa kandungan metabolit sekundernya? Biosintesisnya ini akan berubah atau tidak? Ya, nah itu menjadi tema baru, tema lagi, ya dengan penelitian ini. Kemudian ini yang paling umum. Ya ini pun sudah dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ketika di laboratorium. Ya, tanaman atau tumbuhan kita buat menjadi simplisia kering. Ya. Kemudian dari simplisia kering, ya, kita bisa masuk ke yang namanya standarisasi. Ya ada parameter mutu dan lain sebagainya. Ya, ini bisa masuk ke tema penelitian. Ya, di standarisasi ini. Nah, kemudian dari standarisasi ini, ya kita bisa lakukan ekstraksi. Nah, ekstraksi kan sudah dapat ilmunya nih. Ekstraksinya bisa macam-macam. Ada cara panas, cara dingin. Ya, selain itu juga kita ada beberapa metode ekstraksi yang baru. Ya, dengan menggunakan alat-alat yang lain. Ya, dan menggunakan bantuan suara. Bukan suara gelombang. Itu kan bisa salah satu metode ekstraksi. Nah, itu bisa menjadi tema penelitian. Ya. Nah, dari ekstrak ini bisa juga lanjut ke fraksinasi. Pada umumnya, kalau di kita, karena kita ini ada di ruang lingkup farmasi, ya pasti segala sesuatu itu akan direndengkan atau akan disandingkan dengan yang namanya aktivitas farmakologi. Ya, jadi dari mulai tanaman, di sini tanamannya kita sudah punya gambaran berdasarkan penggunaan di masyarakat. Tanaman ini memiliki aktivitas misalnya anti diabetes. Kemudian kita rubah jadi simplisia kering, kemudian kita ekstrak. Nah, kita pastikan di dalam ekstrak ini benar nggak dia memiliki aktivitas anti diabetes. Nah, di situ bisa menjadi tema penelitian. Kemudian dari ekstrak ini, kalau misalnya kita vaksinasi, ya karena kita tahu vaksinasi ini adalah kita pisahkan senyawanya berdasarkan kepolaran, nah kita pengen tahu ada di mana nih senyawa yang memberikan aktivitas anti diabetes. Itu bisa menjadi lagi tema penelitian. Jadi setiap langkah ini bisa menjadi tema penelitian. Nah, selain itu di sini dari simplisia juga bisa menjadi ekstrak terstandar kalau misalnya kita ingin membuat suatu produk. Ya. Jadi semua parameter mutu ini wajib dilakukan kalau kita ingin menggunakan atau ingin menjadikan ekstrak terstandar. Ya, berikutnya. Ekstrak terstandar ini produk akhirnya itu adalah produk farmasi dalam bentuk herbal. Ya, tapi kalau ke fraksinasi nanti ujungnya itu bisa ke arah isolasi. Ya, nah ini untuk produk farmasi kita tahu semuanya udah tahu ada jamu, ada kosmetik, ada OHT, ada fitofarmaka. Nah untuk sekarang karena mungkin keterbatasan berarti kita akan berfokus di sekitaran jamu. Syukur-syukur bisa masuk ke OHT, ya ada uji prakliniknya terhadap hewan.
Ya, tapi kalau fitofarmaka ini masih jauh, tapi setidaknya apa yang sudah kita lakukan ini bisa menjadi dasar ya bahwa bahan ini bisa menjadi kandidat dalam bahan baku untuk fitofarmaka. Jadi yang suka membuat sediaan ya, ini udah pernah mengerjakan kemarin di mata kuliah PBA itu bikin beberapa sediaan produk ya, sudah tahu di mana menariknya, sudah tahu di mana tantangannya. Kalau sekarang tema tersebut mau diambil untuk menjadi tugas akhir, boleh ya, bebas ya, fokusnya ke sini. Nah, jadi penelitiannya adalah formula sediaan herbal. Nah, kalau vaksinasi tadi saya katakan, vaksinasi ini ujungnya pasti isolasi ya, artinya di sini kalau di awal kita sudah mengetahui tanaman ini memiliki aktivitas antidiabetes, ekstraknya kita uji punya aktivitas antidiabetes, kemudian kita penasaran, coba fraksi lah, masih ada nggak nih aktivitas antidiabetesnya? Oh ada, di fraksi yang mana? Oh yang semipolar. Kok bisa ya di semipolar? Senyawanya apa ya? Nah baru masuk ke tahap isolasi. Nanti kita bisa mengetahui ini senyawanya golongan apa, syukur bisa sampai menentukan strukturnya. Oh ini loh senyawa dari tanaman A yang bisa memiliki aktivitas antidiabetes. Ya, itu. Nah itu adalah beberapa tema penelitian di keilmuan biologi farmasi. Nah, ya ada karakterisasi dan identifikasi dari isolasi. Tahuan strukturnya seperti apa. Ya, nah ujung akhirnya nanti syukur-syukur kita bisa mendapatkan senyawa baru. Ya, dan kemudian di sini, oh ya, nah saya keluarin aja dulu semua. Roadmap di keilmuan biofarmasi ini, ya ini tidak lepas dari tabel ini. Ya, jadi segala hal yang dilakukan itu bisa menjadi suatu hasil. Ya, dimulai dari SDM. Nah, untuk penelitian ini pasti SDM-nya adalah dosen dan mahasiswa. Kami para dosen dari biologi farmasi dan rekan-rekan mahasiswa itu menjadi peneliti utama ya untuk bisa mendapatkan hasil akhir. Di sini awalnya tadi kan kita dari tumbuhan, kemudian ada ekstrak, ada fraksi, ada isolasi, ada karakterisasi. Dan masing-masing bagian dari ini bisa menghasilkan suatu produk ya dari tanaman, tumbuhan ini kita bisa mendapatkan kandidat baru. Ya dari kandidat baru ini karena sudah banyak itu kita bisa menjadi produknya apa? Bisa jadi buku. Ya jadi kalian nanti kalau misalnya mau berfokus di etno itu outputnya selain buku skripsi ya kalian punya buku sendiri. Nah buku ini ya kalau misalnya memang bisa dijual kita jual. Ya jadi dari setiap tahap ini pasti ada hasilnya, ada outputnya. Nah kalau dari ekstrak nih baru ekstrak. Ekstrak diklaim sebagai memiliki khasiat A, B, C. Nah dari situ kita bisa masuk, ekstrak ini kita buat menjadi bentuk sediaan. Ya. Diketahui formulanya, kemudian kita bentuk menjadi suatu produk sediaan herbal. Bisa dijual? Bisa. Ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, semuanya juga ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi semua ini bisa kita lalui dan kita bisa dapatkan. Dari vaksinasi, bisa dapat yang namanya produk ya bisa. Ya, isolat ya juga bisa. Ya, nanti ini semuanya juga bisa dapat yang namanya produknya. Ya, di pasaran bisa dalam bentuk fisik kayak buku ya ataupun jurnal ya ataupun produk. Ya itu adalah produk yang akan kita hasilkan kalau kita mau lempar ke pasar. Ya, setiap tahapan ini punya perannya masing-masing. Nah, sekarang masalahnya mahasiswanya atau rekan-rekan mahasiswa ini maunya di arah mana? Ya, ini nanti bisa, Bu, Pak, saya ada tema terkait dengan pembuatan misalnya kosmetik. Oke, kita cek dulu kosmetiknya mau diklaim sebagai kosmetik apa. Ya kan banyak jenis kosmetik. Oke, di luaran sana penelitiannya udah sampai tahap mana? Ekstraksinya mereka udah dapat yang optimal belum? Oh udah Bu, dapat jurnalnya. Kemudian klaim khasiatnya udah belum dari ekstrak? Boleh, oke. Berarti kita fokusnya kemana? Kita fokusnya ke sediaan. Outputnya nanti ya sediaan. Ya, Bu saya mau isolasi, boleh. Ya.
Oke, nah ini adalah, semoga kelihatan ya. Ini adalah beberapa tanaman yang sudah pernah diteliti oleh dosen di Ilmuwan Biologi Farmasi. Nah, tadi kita tahu di biologi farmasi itu ada Pak Diki, ada Bu Hesti, ada Bu Sani, ada Bu Irma, ada saya. Nah, kita masing-masing ini punya tanaman pegangannya masing-masing gitu. Nah, ini belum saya update, yang mungkin nanti masing-masing dosen bisa berbicara terkait dengan keterbaruan dari penelitiannya. Ya, jadi sekarang lagi megang tanaman apa, nambah apa, udah sampai tahap mana. Jadi siapa tahu nanti kalian bisa join di situ. Ya, ini Pak Diki yang paling banyak karena memang Pak Diki yang paling lama. Ya, dari mulai ini ada 17 kurang lebih 17 tanaman yang sudah beliau teliti, dan tahapannya juga udah ekstrak udah, ya, fraksi udah, beberapa sudah diisolasi, ya, udah dikarakterisasi senyawanya apa, bahkan sudah ada yang dibuat jadi buku di sini, ya, buku kemudian dan lain sebagainya. Ya, ini udah di sini. Kemudian di sini ada Bu Hesti. Ya, Bu Hesti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini edisi lama, nanti edisi barunya Bu Hesti bisa berbicara. Ya, kemudian di sini juga ekstraknya udah sampai ke fraksi, ya, udah sampai ke isolasi, ya, karakterisasi juga udah. Nanti bisa dicek. Kalian mau menuliskan yang mana kalau misalnya tertarik. Lihat beliau ini udah sampai tahap mana nih. Oh, berarti saya bisa lanjut ke arah mana. Ini ada Bu Sani, ya. Bu Sani, beberapa tanaman yang sudah beliau lakukan penelitian. Ya, ada buah malaka, limpasu, lain sebagainya. Kalau misalnya dia tertarik boleh, nanti bisa hubungi ibunya. Udah sampai tahap mana? Bisa nggak kira-kira saya lanjutin? Saya sendiri, saya memang tidak terlalu banyak. Ya, saya berfokus di kedelai karena output saya ini adalah di pangan fungsional. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan akan ada kandidat-kandidat tanaman lain yang bisa saya eksplor untuk menjadi pangan fungsional. Ya. Nah, untuk Bu Irma nanti kita dengarkan bersama-sama. Bu Irma ini akan berfokus di mana saja. Nah, ini cara resumenya. Kalau untuk Prof. Komar, ini itu tanaman yang berpotensi sebagai obat. Jadi mau tanaman apapun, karena memang kita lingkupnya ada farmasi, berarti kan tandemannya obat. Nah, Pak Komar di sini banyak sekali meneliti terkait dengan tanaman-tanaman tersebut. Ya, kemudian fokusnya di mana? Fokusnya ada antibakteri, ada anti jamur, ada isolasi. Ya, ini kalau misalnya saya mau nih antibakteri, ya bisa milihnya bisa macam-macam nih. Ya, bisa Pak Komar, bisa Pak Diki, atau bisa yang lain. Nah, kalau Pak Diki di sini tanaman yang sudah diteliti di STFI itu ada tanaman ficus itu beringin, ya jenis beringin. Kemudian ada tanaman yang mengandung minyak atsiri yang wangi-wangi, yang mau dari rimpang, ya, ataupun dari bunga. Ya. Ini beliau sudah melakukan penelitian tersebut. Kemudian apa sih yang dilakukan dari tanaman-tanaman tersebut? Ujinya ya ada antibakteri, ada anti jamur, ada analisa senyawa, ada antioksidan, ada isolasi. Ya. Bu Hesti, ini ada sukun, ada kencur, ada kabau. Ya, bagian apa yang dikembangkan? Ini ada kita menelusuri aktivitas biologi berdasarkan biosintesis. Ya, biosintesisnya kita lihat kalau misalnya tanaman itu kan ada yang muda, tua, kering, jatuh. Nah, itu ciri khas dari yang sukun. Nah, itu kan pasti beda nih biosintesisnya. Biosintesisnya sama, tapi nanti akan mempengaruhi ke kandungan metabolit sekundernya. Ya, kalau yang muda seperti apa, tua seperti apa, kering seperti apa, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada isolasi senyawa. Oke, Bu Sani, ini ada malaka, limpasu, ya, kemudian ada jenis limpang-limpangan juga. Ya, apa saja sih yang diekspor? Ini ada antioksidannya, ada standarisasi, ada isolasi. Ya, ini bidang yang ditekuni oleh Bu Sani. Ya, ada Bu Irma. Bu Irma ini ada rumput mutiara, ada buah asam kandis. Jadi apa yang dilakukan dari tanaman tersebut? Ada uji antioksidannya seperti apa, ya, standarisasi tanaman tersebut seperti apa, dan isolasi. Ya, kemudian saya sendiri ada kedelai, ada sembiloto, saya berfokus di standarisasi dan isolasi. Jadi intinya di sini di ilmu biologi farmasi kalau mau isolasi bisa milih semuanya, ya, dan kami bisa saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya.
Tapi di sini kalau misalnya kami juga tidak menutup kemungkinan kami bisa berkolaborasi dengan beberapa keilmuan lain. Kayak misalnya saya ingin melakukan uji aktivitas anti hipertensi dari tanaman. Ya berarti kan karena itu tanaman, ya, berarti nanti kalian dapat yang namanya dosennya itu pertama dari biologi farmasi, kemudian kita tandem nih dengan kakak farmakologi. Ya, karena yang paling menguasai terkait dengan penelitian untuk pengujian terhadap hewan ya farmakologi. Kita bisa tandem di situ. Kemudian ada juga, oh saya mau bikin formula dari bahan bakunya herbal. Nah, berarti nanti kita bisa tandemnya dengan kakak dari farmasetika. Ya, jadi untuk penelitian ini sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan hanya di biologi farmasi saja. Tapi kita bisa juga tandem dengan beberapa keilmuan lain, termasuk dengan bioteknologi, ya, dengan kimia. Ya. Itu semuanya kembali lagi ke temanya. Temanya mau apa? Ya, karena di tugas akhir ini kan sebenarnya yang mengajukan tema itu adalah mahasiswa. Mahasiswa maunya apa? Dan di situ diminta ketika mahasiswa sudah melemparkan tema, ya mahasiswa ini bisa konsisten, punya tanggung jawab terhadap tema tersebut, jadi nggak hilang gitu. Nah itu sebenarnya yang diharap. Infonya terakhir kalau salah. Nah kan benar. Ya mungkin itu saja ya terkait dengan pemaparan pendahuluan dari saya untuk open house di Keilmuan Biologi Farmasi. Nah untuk selanjutnya nanti akan ada pemaparan ya sedikit pemaparan dari beberapa dosen dari Keilmuan Biologi Farmasi untuk saling berkenalan saja. Saya stop share ya. Oke, di sini ada siapa nih? Ya dari Bu Hesti dulu deh. Bu Hesti, ada yang mau disampaikan Bu Hesti? Sebentar lagi ngurusin ini nilai dulu ya di portal. Nanti ada Prof. Oh, Komar. iya, Prof. Komar. Ada Prof. Komar ya? Ada. Halo. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam. Pak, aku nggak lihat Bapak. Iya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung. Mangga Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Ini calon-calon mahasiswa yang mungkin nanti akan mengambil tugas akhir di Keilmuan Biologi Farmasi. Mangga Pak. Semangat ya. Tugas akhir tuh biasanya cobaannya juga akhir-akhiran gitu. Jadi bukan akhir-akhiran, maksudnya habis-habisan ya. Jadi itu yang saya rasakan sebagai mahasiswa dulu maupun sekarang sebagai pembimbing di namanya tugas akhir itu selalu ujiannya habis-habisan ya. Jadi mungkin ada yang dapat cobaan dari keilmuannya, mungkin ada yang dapat cobaan dari keadaan ekonomi, keadaan orang tua, itu semuanya akan datang dan kita harus menjalani itu semua dengan tegar, tabah ya. Jadi gak ada jangan patah. Kalau saya mengatakannya tuh, kalau bahasa Jermannya tong penggas katanya gitu ya. Jadi penggas itu patah. Kalau patah itu daunnya akan mengering. Tapi kalau dan mati. Kalau tidak patah dia cuma melengkung. Kita harus sadar bahwa setiap orang punya takdir ya dari Allah gitu. Semuanya punya jalan masing-masing. Ada yang cepat larinya, ada yang lambat, tapi selesai, yang penting harus selesai. Nah, tugas akhir biasanya akan kalau saya mengatakan itu simulasi dari kehidupan. Ya, jadi Anda akan terlihat bagaimana Anda menghadapi kehidupan di dalam tugas akhir Anda. Dari sisi keilmuan, nggak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Mestinya kalau Anda pelajari dengan baik, maka Anda akan mendapatkannya. Yang saya rasakan juga itu kalau ada masalah biasanya lari, keliru.
jangan lari, face it, hadapi, kemudian kita mencari solusinya. Fungsi pembimbing adalah membantu Anda untuk menyelesaikan kalau kita punya masalah. Syukur-syukur nggak ada masalah, semuanya berjalan lancar, ya. Untuk yang ingin memilih biologi farmasi, terima kasih. Teman-teman yang ada di biologi farmasi, karena menurut saya gitu ya, bergaul dengan sesuatu yang hidup, tumbuhan itu hidup, ya, tanaman itu hidup, biasanya juga sense untuk rasa untuk kehidupannya itu akan tercermin dari ini nyombong nih dari teman-teman yang berada di kakak biologi farmasi. Mudah-mudahan ini tetap terjaga, kita tetap kompak, gitu ya, solid, saling membantu. Kepanjangan, nuhun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, Pak. Panjang juga nggak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Dari Pak Diki, mangga Pak Diki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dosen biologi farmasi, Prof. Komar, Bu Sani, Bu Hesti, Bu Irma, Bu Uus, sama teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya. Mungkin sudah pada kenal ya, kalau udah di tingkat akhir. Ya, saya ingin menyampaikan aja sedikit mengenai kompetensi mungkin Bu Uus ya. Kompetensi dan passion atau minat penelitian ya. Jadi tadi Bu Uus sudah menayangkan roadmap di biologi farmasi itu ke arah mana gitu kan ya. Jadi arahnya sih jelas, mulai dari pencarian tumbuhan, ujung-ujungnya adalah isolasi gitu kan ya. Isolasi senyawa aktif dari tanaman gitu kan ya. Biasanya tanaman sih sebetulnya, kalau biologi farmasi bisa juga dari mineral dan hewan, tapi kita biasanya lazimnya itu dari tanaman gitu kan ya. Nah, ujung-ujungnya apa sih? Isolat aktif gitu kan ya. Nah, tapi kan menuju ke isolat itu di tengah jalannya ada antaranya gitu kan ya. Ada produk-produk antaranya yaitu ekstrak, fraksi gitu kan ya. Terus subfraksi baru ke isolasi. Nah, tumbuhan yang sudah diteliti di saya itu tadi sudah menayangkan ya, ada sekitar 17 bahkan lebih mungkinnya 17 tanaman, akan lebih dari 17 tanaman yang sudah diteliti, baik diteliti secara etnofarmakologi, farmakognosi, terus ekstraknya diuji aktivitas, ada yang dibuat sediaan gitu kan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita di biologi farmasi ini sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan kakak yang lainnya gitu kan ya. Kalau ada ekstrak sudah diuji misalkan ya, uji aktivitas antibakteri, mau diformulasi di arahnya kesediaan karena memang potensial, silahkan gitu kan ya. Jadi nanti silahkan berkolaborasi dengan farmasetika atau teknologi farmasi ya untuk ekstrak. Ada tanaman yang sudah diteliti sampai aktivitasnya sampai fraksi gitu kan ya. Dan ternyata kalau memang dianggap itu prospek, kita bisa pengembangannya ke arah produk misalkan ya. Dan kita tinggal berkolaborasi lagi dengan teknologi farmasi ya, atau dengan ada senyawa yang baru ekstrak mau dilanjutkan uji aktivitasnya ya ke fraksinya, itu juga bisa nanti berkolaborasinya dengan farmakologi gitu kan ya. Nah, itulah kira-kira pemetaan yang tadi Ibu sampaikan. Jadi di tiap tahapan proses sampai isolasi itu memungkinkan kita untuk pengembangan atau kolaborasi dengan kakak lainnya gitu kan ya. Nah, untuk spesifikasi objek penelitiannya ya kurang lebih yang saya saya pernah teliti
itu ya tadi ya sekitar 17 tanaman. Nah kalian bisa nanti kalau memang berminat bisa dilihat tanaman-tanaman apa saja yang sudah diteliti sampai mana, mau meneruskan kalau ada peluang ya dipersilahkan gitu kan ya. Dan untuk uji aktivitasnya biasanya saya yang sederhana-sederhana saja ya, antara antioksidan, kemudian antiinflamasi, terus antibakteri yang memang visible dilakukan di STFI gitu ya. Jadi kalau ada yang tertarik nanti dilihat kakak-kakak kelasnya skripsinya ya. Kira-kira apa saja yang sudah diteliti dan sudah sampai mana. Ada nggak yang sampai fraksi, ada nggak yang sudah sampai subfraksi, ada yang sudah sampai isolasi gitu kan ya. Gitu. Jadi saya silahkan nanti bisa dipelajari kalau memang ada yang tertarik di biologi farmasi, untuk terutama untuk semuanya sih ya polanya sama. Jadi silahkan kalau ada yang kabau, ada yang mabiloto, ada yang fikus, ada yang kedelai gitu kan ya. Itu macam-macam, jadi itu jadi pilihan ya. Jadi sangat terbuka untuk kolaborasi dengan yang minatnya. Ada yang nggak di biologi farmasi aja, saya ingin dari bahan alam jadi formulasi, ya kita terbuka kan. Ada yang dari bahan alam hanya untuk uji aktivitas, kita terbuka. Ada yang uji bahan alam misalkan udah kesediaan ke analisisnya, ya kita terbuka dengan kolaborasi dengan kimia farmasi gitu kan ya. Jadi silakan nanti dipikirkan, kalau mau dasarnya bahan alam, tanamannya apa, bisa dipilih dari yang telah dilakukan di kakak biologi farmasi ya. Jadi kalau digabung nanti ada berpuluh-puluh tanaman tuh ya. Jadi silakan di situ kalau memang ada idenya di situ. Tapi kalau punya tanaman baru atau kandidat tanaman baru yang belum pernah diteliti oleh kita, ya silakan juga nanti kita sampaikan dan kita akan bantu untuk proses tugas akhirnya ya. Mungkin begitu dari saya Bu Uus. Saya kembalikan waktu dan tempatnya. Enggak. Atas paparannya. Oke, mau Bu Sani dulu atau Bu Irma dulu, Mangga? Bu Irma aja dulu. Enggak, Bu Sani Oh, aja. Bu Irma. Tuh, Ya. Bu Sani aja. Bu Irma dulu deh, Bu Irma. Oke. Ya oke, terima kasih ya tuh. Bu Us. Saya harus cerita apa Enggak, ya Bu Bu. Us nih teh? Ya, Ibu cerita terkait dengan penelitian sudah Ibu lakukan, Bu. Ibu Oke, ya. tanamannya Ibu teliti apa aja gitu. Oke, ya. Jadi terima kasih Bu Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi kalau dilihat dari roadmap penelitian, sebetulnya penelitian yang saya lakukan tidak jauh berbeda sama teman-teman dosen yang lain ya. Jadi kami semua itu pasti ada pengujian aktivitas, lalu kemudian juga mungkin kalau saya bisa ditambahkan dengan pengukuran kadar metabolit sekunder tertentu. Dan kalau di ALG itu, di ALG yang ada di STFI, saya biasanya menguji aktivitasnya ke arah sel lain ya, atau ke arah sel kanker, sampai ke mekanisme kerjanya. Cuma kalau misalnya untuk yang tahun ini, nah mudah-mudahan juga bisa ada yang kebagian nih dari saya gitu ya, untuk yang ke sel lainnya. Tentu saja tidak dilakukan di STFI ya, karena kami di STFI ini belum ada untuk stok selnya gitu. Jadi kita nanti akan lakukan di luar. Yang lainnya sih mungkin sama aja dengan teman-teman dosen yang lain ya, lebih ke isolasi juga, uji aktivitas dan sebagainya. Terus tapi yang mau saya titip satu buat teman-teman yang mungkin nanti akan memilih bahan alam atau berminat dengan memilih bahan atau bukan, sebetulnya mungkin bahan alam bukan pilihan pertama mungkin ya, kan ada yang seperti itu ya, bahan alam bukan pilihan pertama tetapi ternyata kelemparnya ke bahan alam, terus dapatnya saya gitu ya, yang mungkin kalau teman-teman dengar di luar sana kayaknya kalau sama Bu Irma mah galak gitu ya, suka nangis kalau bimbingan gitu ya. Nah, harusnya ditanya dulu nangisnya kenapa gitu ya, karena biasanya kan kadang-kadang dibikin nangis itu bukan dibikin nangis ya, tidak ada niatan saya untuk membuat Anda menangis, tidak. Tapi tadi seperti yang Pak Komar sudah bilang di awal, penelitian ini adalah seperti perjalanan hidup nanti di luar gitu. Jadi semuanya tuh nanti sendiri-sendiri gitu, mengerjakan sendiri-sendiri. Walaupun mungkin satu tema dengan temannya atau mungkin juga satu pembimbing dengan temannya, tapi nanti kalian akan mendapatkan kesulitan yang berbeda. Sehingga kalian harus bisa menghadapinya sendiri, tidak bergantung sama temannya atau bergantung saya sebagai pembimbing atau mungkin teman-teman dosen yang lain.
Jadi diharapkan kalian bisa mencari solusinya dengan arahan dari pembimbing. Diingat ya, pembimbingnya itu kami itu di sini adalah pembimbing, bukan orang yang mengerjakan. Jadi semuanya balik ke kalian, kami mengarahkan supaya tetap di jalan yang benar, di jalan yang lurus, tidak terlalu jauh gitu. Tapi itu tadi semuanya harus harus dari keinginannya kalian sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kayaknya nih pembimbingnya bahan alam mah saya mungkin ya, kalau yang lain mah Bu Sani mah enggak tuh ya, Bu Sani mah nggak akan bikin nangis. Mungkin Bu Usman juga enggak ya, apalagi Bapak Pak Komar ya Pak. Duh, kayaknya Bu Irma aja nih yang suka bikin nangis ya. Nggak ada niatan saya untuk buat nangis, tidak ada niatan saya untuk mempersulit kalian. Tapi sekali lagi ini adalah niatannya adalah untuk membuat kalian lebih mandiri gitu. Jadi yang dikerjain itu kalian tuh bukan robot, kalian akan mengerjakan, terus kalian juga harus bisa menganalisisnya. Kenapa ya kok itu begini hasilnya, kenapa kok kadarnya atau absorbannya misalnya 3 gitu kan ya, padahal waktu kemarin praktikum kata Pak Melvi absorban tuh nggak boleh 3 dan seterusnya. Jadi itu yang harus bisa dianalisis gitu ya, harus bisa dipelajari, kalian tuh bukan robot. Mungkin itu aja ya Bu Us dari aku mah. Terima kasih banyak. Ini saya bentar Bu, satu komennya boleh ya? Suka Iya, gatel boleh. kalau pengen gitu teh. Ini saya kan scroll mahasiswa ya, kameranya nyala, tapi si gambarnya teh gambar apa, kartun gitu. Avatar. Oh, avatar. Oh, itu tadi bikin avatar atau memang mahasiswanya nggak ada gitu atau gimana? Atau saya yang gaptek ini teh? Wah, langsung avatarnya hilang semua Jadi soalnya. gini Bu Irma, karena saya tahu anak saya juga pernah begini ya. Jadi kalau pakai avatar tuh nggak tahu orangnya ada apa enggak gitu, atau bisa jadi nggak pakai kerudung tapi bisa pakai avatar biar nggak kelihatan nggak pakai kerudung. Kalau anak saya les begitu. Jadi saya juga suka gini ya, dia tuh kayak boneka yang di toko ya. Tapi kalau ke toko mah kan gini ya, si kucingnya tuh manggil gitu. Ini mah yang ke kiri ke kanan gitu. Pas begitu saya bilang tadi langsung kelihatannya cuma lab aja gitu. Berarti benar kata Bu Esti, anaknya tuh nggak ada gitu ya. Nah ya, karena anak saya juga gitu pernah, jadi saya marahin Bu Irma. Terima kasih infonya. Biar nanti saya kecelos lagi ya. Terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tolong Bu Irma. Ya, oke. Mangga Bu Sani. Bu Esti dulu, Bu Esti. Mangga kayu Bu Sani aja, saya masih ini ngurusin nilai kemarin Bu Sani. Bu Us izin ya, udah komen ya. Ya, sok mangga Bu Sani, mangga Bu Sani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Us. Salam hormat juga ke Pak Komar, Pak Diki, Bu Hesti, Bu Irma, dan salam sayang ya buat seluruh mahasiswa angkatan 2021 ya. Kayaknya sudah habis semua ya. Tadi ada Pak Diki, ada Bu Irma ya sudah menyampaikan, Bu Us juga sudah menyampaikan. Namun mungkin yang perlu ditekankan ini dari mungkin beberapa kasus tahun-tahun yang lalu ya. Jadi angkatan 2022 ya. Oh iya. Ini Tio langsung ini ya. Oke. Angkatan 2022 ya, salah. Jadi dari kasus-kasus yang dulu gitu ya, jangan sampai memilih tugas akhir itu karena terpaksa gitu ya, dan jangan sampai memilih tugas akhir itu juga karena misalnya kayaknya nih kalau di kakak yang lain tuh udah penuh gitu, udahlah kesini aja gitu ya. Nah itu mudah-mudahan gitu ya, kami tekankan memilih dengan pilihan sendiri gitu ya. Karena tadi betul Prof. Komar sudah menjelaskan bahwa di tugas akhir, dan Bu Irma juga sudah menjelaskan ya, bahwa di tugas akhir itu nanti akan banyak tantangannya. Nah itu yang kita perlu kuatkan di awal ya, mental kita gitu. Jadi kalau kita ada keinginan sendiri itu biasanya akan kuat gitu ya. Pernah sewaktu-waktu dulu ada bimbingan karena mungkin dia terpaksa atau apa gitu ya. Jadi ketika ada tantangan gitu ya, jadi kabur gitu. Nggak ada, kami cari-cari kemana gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu, nanti akan menghambat untuk kalian sendiri ya. Itu kemudian harus siap
dengan apapun itu nanti di perjalanannya ya, karena S1, S2, S3 itu berbeda, tapi semuanya untuk tugas akhir itu ya, mau S2, mau S3 nanti tesis, itu semuanya lebih ke arah mental gitu ya. Karena saya yakin kalau secara teori atau untuk kalian menguasai nanti apa yang akan kalian teliti, itu bisa belajar gitu ya, bisa belajar dan arahan-arahan pembimbing. Namun kalau secara mental itu kalian sendiri yang akan bisa memanagenya gitu ya. Nah, untuk yang itu yang pertamanya ya, mungkin untuk yang keduanya tadi sudah disampaikan oleh Bu Us, saya ada berada di mana kompetensinya ya, nah, itu sudah betul gitu ya. Mungkin kalian juga sudah mengenal di PBA gitu ya, jadi lebih ke arah produk, kemudian tadi standarisasi gitu ya. Nah mungkin ada pilihan-pilihan nih di kakak biologi farmasi juga ada yang sedang memegang proyek mungkin nanti ya, jadi kalian bisa tanya ke dosennya gitu ya. Ada hibah risetnya dari ALG, itu juga kalian bisa mendapatkan dana dari situ, kemudian dijadikan tugas akhirnya gitu ya. Jadi untuk dananya free, kalian tinggal mengerjakan. Tapi itu mungkin sesuai roadmap yang riset dosennya gitu ya. Nah, ada juga kalian bisa memilih punya ide baru gitu ya. Nah itu kami pun sangat terbuka ya. Gitu. Jadi kalian misalnya punya ide nih, itu tinggal didiskusikan aja gitu ya dengan nanti siapa pembimbingnya dari biologi farmasi. Kemudian kalau misalkan ada yang nanya saya gitu ya, ada yang nanya saya, mungkin saya tahun lalu itu semua tugas akhirnya, anak-anak mahasiswa tugas akhirnya alhamdulillah kalau dari bahan bisa dipakai dengan yang ada di saya karena kemarin pegang hibah ya, dari hibah riset sama hibah pengabdiannya juga. Nah kemudian kalau untuk tahun ini itu ada lanjutan dari hibah yang tahun kemarin yang belum selesai gitu. Jadi dari segi kalau ada yang melanjutkan ya silahkan gitu ya, dari segi bahan bakunya ada gitu ya, kemudian mungkin dari bahan yang ada itu sekarang yang mungkin ke arah tema si enzim tirosinase atau kemudian ada yang dilanjutkan ke produk gitu ya, dan ada juga yang tetap antioksidan masih ada gitu ya, seperti itu. Mungkin dosen-dosen yang lain juga seperti Bu Us, Bu Hesi, Pak Komar, Bu Irma itu nanti bisa ada yang di beliau-beliau apa yang mungkin bisa dilanjutkan, jadi kalian tidak usah dari awal lagi gitu, seperti itu ya. Nanti tinggal dihubungin saja kalau memang berminat ke biologi farmasi. Tapi salah satu syaratnya kami selalu ingin bahwa mahasiswa ini memilih dengan pilihan sendiri gitu ya. Kalaupun nanti ada yang kelempar, dan itu harus sudah siap dari awal gitu ya. Jadi jangan sampai aduh nanti kelempar nggak ya ke sini, itu nggak siap. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi nanti misalnya oh saya kelempar nih ke biologi farmasi, kalau misal ada ya, nah itu harus sudah siap juga gitu ya. Itu saja mungkin dari saya ya. Nah mungkin nanti juga ada yang hibah pengabdian, nah itu bisa tema dari situ bisa dialihkan di risetnya gitu ya, bagian dari risetnya itu silakan diskusi saja lah ya. Nah itu kalau dari saya tadi masih ada lanjutan dari hibah yang tahun kemarin seperti itu ya. Itu saja mungkin Bu Us dari saya. Tetap semangat saja ya untuk semuanya. Nanti juga kalian mulai terbuka, ada open house dari kakak yang lain ya. Seperti itu, silakan dipilih-pilih saja ya. Oke, terima kasih Bu Us. Saya kembalikan ke Bu Us lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sani atas paparannya. Saling melengkapi ya antara pemaparan satu dosen dengan dosen yang lainnya. Oke. Yang terakhir ini ada Bu Hesti. Bu Hesti bisa berbicara sekarang atau enggak ya? Cek Bu Hesti. Oh, kayaknya Bu Hesti masih nelfon. Oke, sambil nunggu Bu. Ya, sambil nunggu Bu Hesti untuk bisa sharing terkait apa yang sudah dilakukan Bu Hesti di penelitian. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan, sebenarnya ya mau dimanapun kakaknya ya, dengan siapapun ya, tantangannya itu pasti akan selalu ada, dan itu pasti akan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa tersebut, kemampuan masing-masing. Jadi jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah takut ya,
Berarti memang itu yang sudah yang terbaik untuk setiap individunya. Oke. Sambil nunggu berarti ada yang mau bertanya dulu nggak untuk di keilmuan biologi farmasi? Ada yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Ya, boleh, Tio. Ibu Gimana, Tio? sebelumnya, bisa kok, Bu. Gimana? Cuman mau nanya doang ya, Bu. Kan tadi sempat dibahas juga sama Ibu dan beberapa dosen lainnya kalau misalnya kita tuh bisa mengajuin judul langsung sesuai apa yang mau kita teliti, atau juga bisa melakukan project dari dosen langsung kayak gitu. Cuma penasaran aja untuk saat ini, apakah soalnya kalau sekarang mah kita belum kegambar ya, Bu, buat judul kayak gitu. Apakah saat ini dari beberapa dosen dari keilmuan biologi farmasi sedang melakukan riset kayak gitu, Bu? Karena kita juga pengen diarahin gitu, Bu. Dan satu lagi, Bu, kalau misalnya untuk kan kita nanti mengajuin pembimbing kita kayak gitu, Bu. Apakah pembimbing kita itu misalnya bisa juga dosen wali kita gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Tio atas pertanyaannya. Terkait dengan setiap dosen lagi mengerjakan apa, itu memang ada beberapa dari kami yang sedang melakukan proyeknya masing-masing di laboratorium. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada yang tertarik nih saya di biologi farmasi, cuma saya bingung nih. Saya mau apa gitu, tapi hati saya di biologi farmasi. Kemudian ya udah, nanti kita bisa ngobrol mungkin dengan beberapa dosennya gitu. Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Apa yang sedang Ibu kerjakan, spesifiknya ke arah mana, mungkin ada yang bisa saya bantu atau saya bisa berkontribusi di penelitian Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi nanti bisa berbicara. Atau kalau misalnya memang punya ide lain, tanaman baru, tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Diki, ya, baru tahu tanamannya aja gitu. Nggak ada pemikiran, tanaman ini diteliti, ini, enggak. Tapi baru tahu, tanaman ini saya sering lihat, sering digunakan. Bener enggak? Nah, baru sampai tahap itu saja, kalau misalnya memang berniat, itu bisa menghubungi ya dosen yang diinginkan untuk berdiskusi kelanjutannya. Nanti kita akan mengarahkan ini akan seperti apa, nanti arahnya kemana. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait boleh juga dosen wali dipilih, ya boleh-boleh aja gitu. Ya ini terbuka sebenarnya, memilih siapapun, ya bebas gitu. Tidak, karena ini dosen wali tidak boleh dipilih, nggak ada istilah seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Kalau misalnya dari Bapak Ibu dosen yang lain, mangga dipersilakan untuk menambahkan. Saya boleh, Gus? Boleh Pak, mangga Pak. Yang pertama saya ingin menyampaikan begini. Kita hidup itu jangan hanya satu, ya. Harus punya alternatif. Jadi ini makanya tadi saya katakan bahwa tugas akhir itu adalah simulasi dari kehidupan. Saya inginnya di KK ini karena punya ini, tapi tidak ditempatkan di sana kebetulan gitu ya, jangan akan berproses. Syukur-syukur sih cocok antara ini. Tapi kita harus mulai hidup itu harus punya alternatif. Jadi sekarang kalau saya ditempatkan tidak sesuai dengan ini, yang penting Anda harus apa sih istilah anak sekarang, move on gitu ya. Jadi Anda bergerak, saya dapatnya ini, saya akan jalankan ini gitu. Itu yang perlu dilatih di dalam ini. Barangkali ada kekecewaan dan itu sangat wajar, tapi Anda tidak boleh tenggelam dengan kekecewaan itu. Jadi sekarang saya ditempatkan di sini. Kemudian milih pembimbing. Gitu. Kebetulan saya inginnya dengan Bapak ini, tapi dengan Ibu ini, tapi saya dapatnya yang lain, misalnya seperti itu ya. Jadi itu Anda harus siap dengan menjalankan alternatif ya. Jadi hidup ini jangan cuma satu pilihan, saya maunya ini, tapi kita harus siap dengan alternatif. Apakah itu berarti tidak konsisten? Tidak juga gitu. Anda bukan tidak konsisten, kita siap dengan segala permasalahan yang Anda hadapi, ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi dalam memilih itu kadangkala kita tidak bisa
belum tentu ya, syukur-syukur sih bisa sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Bahwa tadi ada, kalau sesuai dengan keinginan itu akan memotivasi, iya. Ya, jadi kalau Anda pas di situ motivasinya akan. Tapi kalau itu tidak sesuai, Anda siap dengan alternatif yang mungkin Anda siapkan. Itu ada kaitannya nanti dengan Anda memilih bidang, memilih pembimbing gitu. Jadi kalau tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan dari awal. Gitu. Saya kira itu aja Bu Uus tambahannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kumat. Mangga Bu Hesti. Kayaknya Bu Hesti lagi sibuk. Bu Irma ada tambahan, Bu Irma? Oh iya Bu Uus. Mangga Bu Hesti, mangga ada saya ada tambahan. Mangga Bu Hesti. Ya, nuhun Bu Irma. Ya, mungkin teman-teman mungkin sedikit saja ya menambahkan. Untuk peminatan nanti jangan sampai kejadian bahwa contoh ya, saya kenal siapa di sini ya, Rahel ya, nggak apa-apa ya Rahel ya jadi contoh ya, gitu ya, contoh aja ini, tapi bukan sebenarnya ya, jadi anggaplah itu si Bunga gitu ya. Jadi contoh Rahel itu tuh di peminatan memilih Bu Irma Erika dengan Bu Uus gitu ya. Tapi pada saat 2 hari berikutnya Rahel bertemulah dengan Bu Debi gitu ya. Bu Debi itu ternyata punya proyek. Nah, punya proyek sehingga Rahel sudah deal nih dengan Bu Debi untuk melakukan penelitian di tugas akhir dengan Bu Debi ya. Tapi di peminatan memilih Bu Irma dengan Bu Uus tanpa ada konfirmasi ke prodi ya, minimal ke prodi bahwa saya telah ibaratnya melakukan deal lah ya dengan Bu Debi untuk melakukan riset seperti itu. Seharusnya Rahel ada konfirmasi ke prodi pertama itu, kedua Rahel mengisi kembali peminatan bahwa Rahel itu nanti tugas akhirnya bersama Bu Debi dengan misalkan Pak Yeyet seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman kalau misalkan sudah memilih di peminatan, link peminatan gitu ya, tolong itu sudah dipikirkan baik-baik dan sudah matang. Pertama itu, kedua tidak ada selingkuh gitu ya di belakang ya, komunikasi dengan dosen lain, deal dengan dosen lain, tapi di peminatan memilih yang lain seperti itu ya. Jadi nggak boleh ada tikung menikung ya, selingkuhan gitu nggak boleh, harus jelas gitu ya statusnya. Kalau memang tidak jadi ya dengan Bu Irma dengan Bu Us, kabari minimal ke prodi, karena plotting dari awal itu kalian memilih itu nanti diplotting oleh prodi, kemudian nanti kami kembalikan ke ketua kakak, di ketua kakak dibagi kembali ke prodi, di cross check gitu ya. Jadi jangan sampai ada perselingkuhan ya di tugas akhir ini, gitu aja sih mungkin masuk info dari saya mungkin selaku prodi juga Bapak Ibu. Bu Us, nuhun. Ya, atur nuhun Bu Hesti atas informasinya. Oke, di sini saya lihat ada Anita juga nih, perwakilan dari asisten di lab. Nih, ada yang mau disampaikan nih? Anita mana nih? Tadi saya lihat ada Anita nih. Keluar ya? Ya oke, nggak apa-apa. Ya, jadi intinya kurang lebih itulah yang akan dihadapi ya, tugas akhir secara umum ya, ataupun secara khusus di biologi farmasi ya. Jadi mau dimanapun penelitiannya ya, semuanya juga pasti punya tantangan. Yang tidak sesuai dengan keinginan ya itu wajar, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Kumari, namanya juga hidup ya. Tetapi kita harus terus tetap jalan karena kita harus mencapai garis finish. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Ini siapa ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Untuk mahasiswa terkait dengan kegiatan kita di open house biologi farmasi?
Sudah cukup jelas, Bu? Oke, ada yang chat. Ya, terima kasih banyak kalau memang sudah merasa cukup jelas. Saya yakin masih banyak area abu-abu, ya, karena belum terbuka dari semua kakak. Jadi belum tahu saya akan memilih kemana, saya akan menentukan kemana. Tapi itu wajar, nggak apa-apa. Ya, jadi saya harapkan juga untuk seluruh mahasiswa ikuti semua kegiatan open house, jadi biar kebuka. Ya, jadi biar matang. Saya mau milih siapa, saya mau milih di keilmuan mana, itu tuh udah matang minimal di situ. Ya, jadi kalau udah matang di situ, kalian punya komitmen. Jadi pada saat menjalankan, meskipun ada tantangan seberat apapun, ya tetap jalanin gitu. Itu resiko yang harus diambil. Karena kan ujungnya semuanya pengen menjadi sarjana farmasi. Berarti kan harus melalui yang namanya seminar usulan, SHP, sidang, ya pengerjaan di lab, ya mungkin ada yang dimarahin sedikit, ya itu kan namanya juga perjalanan. Kan ujungnya nanti ingin menjadi seorang sarjana farmasi, nggak ada yang namanya hasil tanpa proses. Ya seberat apapun itu, oke? Jadi intinya tetap semangat, ya ikuti semua kegiatan open house biar bisa kebayang saya mau kemana. Ya karena semuanya kembali lagi ke individu dari setiap mahasiswanya. Ya kami selaku dosen itu hanya membimbing, ya memberitahu jangan ke sini, harus ke sini. Kalau ke sini hasilnya gini, kalau ke sini hasilnya gini. Jadi kita hanya mengarahkan. Keputusan tetap ada di mahasiswa. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada lagi tambahan dari Bapak dan Ibu dosen keilmuan biologi farmasi, ya tidak ada nih Bapak Ibu, cukup. Oh, kenapa Pak? Tambahan. Boleh Pak, boleh. Jangan lupa membuka itu. Pak Ang kan sudah memberikan kuliah tentang metode penelitian ya. Nah, saya nggak tahu apa anak-anak yang sekarang ngambil tugas akhir itu sudah ngambil atau belum. Kalau sudah ngambil mungkin dilihat lagi tuh. Di situ sepertinya materinya ada tentang cara-cara memilih topik gitu ya, menentukan ini. Itu barangkali Bu tambahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar atas tambahannya. Nah itu ada tambahan lagi ya. Jadi kalau bingung larinya harus kemana nih? Udah dapat satu arahan nih, ya. Udah dapat satu garis panah. Oke. Jadi terima kasih. Ini kalau tidak ada tambahan lagi dari Bu Hesti, Bu Irma, Bu Sani, Pak Diki, Pak Komar, ya tadi saya lihat ada Anita. Ya, berarti akan saya tutup. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dosen sekalian, yang mahasiswa juga, ya untuk acara open house pertama ini. Ya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga nanti setelah selesai open house semua kakak bisa menentukan mana yang sesuai dengan hati kalian masing-masing dan komitmen dengan pilihannya masing-masing. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat. Ya kenapa? Oh ya terima kasih Pak. Ya terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.